bahwa Allah itu memerintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi menyuruh kita untuk berbuat adil dan baik. Nah, kalau kemudian para akademisi ini muncul baru-baru ini bukan soal mengikuti suasana yang disebut oleh Bung Fahri sebagai masa perang mereka baru turun, bukan. Karena memang keadilan itu sudah diinjak-injak semenjak putusan MK yang kemudian dihakimi oleh MK dinyatakan pelanggaran berat. Sehingga nurani keadilan para akademisi yang tidak memiliki pretensi atau partisan apapun itu terusik. Jadi kalau mereka itu hari ini baru turun karena memang mereka sudah tidak tahan lagi melihat keadilan kita diinjak-injak. Bagaimana mungkin misalnya seperti Palti Huta Barat yang kemudian mengangkat persoalan adanya dalam tanda petik kemungkinan konspirasi di antara Forkopimda di satu kabupaten di Sumatera Utara di Batubara. Justru dia yang kemudian dilaporkan bahkan ditangkap, surat perintah penangkapannya langsung dari Bareskrim. Ini kan rasa yang mengusik nurani keadilan. Nah, keadilan itu soal rasa. Dan orang yang bisa merasakan itu hanya orang yang memiliki etika. Tetapi kalau kemudian etika itu dijadikan dasmu, ya memang orang itu tidak bisa merasakan adanya etika. Ini yang kemudian akhirnya para akademisi turun gunung. Sudah 58 kampus, ada 126 kampus negeri saja. Tetapi sudah 58 kampus yang turun bahkan termasuk swasta. Dan yang mereka suarakan beragam. Dan itu adalah sebuah warning agar rasa keadilan ini tidak diinjak-injak terus-menerus. Sehingga kemudian kualitas demokrasi yang merupakan ritual 5 tahunan secara prosedural melalui pemilu itu tercederai. Karena kemudian apa yang menyertai proses pemilu itu adalah hal-hal yang menginjak-injak keadilan. Politisasi bansos, tidak perlu kita mencari apakah itu dibuktikan atau tidak. Semua tokoh-tokoh atau menteri yang bertanggung jawab di bidang itu, misalnya Menteri Perdagangan, misalnya Menko Perekonomian, kan jelas mengatakan dengan bahasa yang menyesatkan bahwa ini adalah bantuan Jokowi terakhir Menko PMK. Kalau Pak Presiden nggak tanda tangan ya nggak bisa turun itu begitu. Jadi ada efek asosiatif yang dicoba dibangun bahwa yang maju ini anaknya Presiden dan sekarang Presiden itu baik karena membagi bansos sehingga kemudian pilihlah anak Presiden. Ini persoalan serius karena itu betul-betul abuse of power yang luar biasa. Karena kita betul-betul menyesatkan rakyat dan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang paling bertanggung jawab di sektor itu. Karena itu, mari kita luruskan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi seakan-akan suara kampus, suara guru besar, suara para akademisi itu masuk dalam desain elektoral. Enggak ada itu. Jangan menuduh guru-guru besar yang ikhlas, yang menyampaikan dengan nuraninya, terus dianggap sebagai politisasi. Siapa yang mempolitisasi? Ini mengetuk suara, mengetuk hati dari kekuasaan yang ada hari ini. Jangan demokrasi diinjak-injak, itu mahal harganya. Kalau terjadi kemudian gerakan massa yang kemudian menumbangkan rezim ini, mahal harganya. Oleh sebab itu, suara kampus jangan diremehkan dan jangan dituduh itu partisan. Itu diatur oleh kelompok tertentu. Dihargai tapi waktunya tuh loh Bang, bertepatan dengan justru waktunya tepat. Waktunya sangat tepat. Karena apa? Sudah banyak yang mengingatkan, sudah banyak yang memberikan nasihat, tapi kopeh. Dan apa Gus? Dan cenderung sombong. Nggak ingin diingatkan. 56 kampus menurut saya bukan konspiratif. Ini mengingatkan kepada Pak Jokowi. Dan supaya rakyat tidak jadi korban. Kalau suara kampus ini terus dan kemudian ternyata kecurangan terjadi, maka pemilu 14 Februari akan delegislatif hasilnya. Tidak di Ini bahaya. Dan bahkan seandainya, saya melihat seandainya ini diteruskan misalkan menang di 02 yang sekarang sangat sombong karena bisa satu putaran begitu, itu juga akan mendapatkan gangguan secara etika ke depan. Karena kampus sudah bersuara. Ini soal etika yang sudah mulai bergeser dari etika kepada abuse of power. Yang disebut dengan politisasi bansos, politisasi APBN. Awalnya etika,
diremehkan, sudah mulai Nah ini diingatkan oleh kampus, begitu diingatkan oleh kampus, ternyata menuduh kampus ini karena suara kami sudah tinggi maka ada skenario pemakzulan, ada skenario rektor-rektor. Coba, itu ciri-ciri mata hati yang sudah tertutup. Bang Dhani langsung ditanggapi. Persis seperti Orde Baru akan jatuh. Pejabat Orde Baru. Ketika tadi Bung menyampaikan ya ini diorkestrasi, itu stigma-stigma dikaitkan dengan elektoral. Bung, nggak sesempit itu politik ini, ya. Jadi persoalan tadi siapa yang mengorkestrasi? Hati nurani lah yang mengorkestrasi ini. Siapa simponinya? Moral tadi. Itulah mengorkestrasi semua akademisi, mahasiswa bergerak. Persis 97-98. Stigma itu dilekatkan kepada rejim, oh ini digerakkan oleh anti kemapanan. Mereka yang anti pembangunan. Ketika ya suara-suara datang dari kampus, itu suara moral Pak. Ketika mereka tadinya, loh kemarin ngapain aja katanya. Kemarin tenang-tenang saja, tidak ada pelanggaran etika. Sumbernya adalah pelanggaran etika. Ketika tadi gelanggang, kita bicara gelanggang, ketika kita akan bertarung dalam satu kontestasi, gelanggangnya sudah dirusak Pak. Bagaimana ini memberikan ruang yang adil terhadap seluruh kontestan. Tadi kalau saya menggunakan logika perang, tadi disebut juga sahabat saya Bung Fahri menyatakan ada aturan dalam perang itu. Ada standar etik juga dalam aturan perang sekalipun. Rumah sakit tidak boleh menjadi bagian dari arena peperangan itu. Tempat pendidikan juga begitu. Jadi ketika sumber dari persoalan ini semua adalah MK pelanggaran etik. Kemudian ada lagi di DKPP menegaskan ada pelanggaran etik. Kemudian inilah yang semua berproses dalam konteks pelanggengan kekuasaan. Pelanggengan kekuasaan dari Jokowi yang merancang ini tahun 2021 ingin 3 periode, gagal. 2022 ingin penundaan pemilu, gagal. Kemudian didesainlah lewat Mahkamah Konstitusi pelanggaran etik tadi. Itulah yang kemudian mengusik rasa keadilan. Dan kemudian dari 2023 pelanggaran etik tadi kita masuk ke era kontestasi 2024 ini akan digunakan cara-cara curang. Itulah yang diingatkan oleh kalangan akademisi, kalangan guru besar. Ingat, sejarah bangsa ini adalah didirikan oleh kaum terdidik. Pergerakan dalam sejarah kebangsaan kita dari 28, kemudian kemerdekaan itu anak-anak muda terdidik. Kemudian reformasi demokrasi 98 itu anak-anak muda terdidik. Kalau hari ini kalangan terdidik menyatakan ada persoalan rasa keadilan yang diinjak-injak, maka ini tidak bisa dijawab dengan retorika. Hentikan ketidakadilan itu, hentikan kecurangan itu. Ya, Bang.